kita pada malam hari ini masih terkait iman kepada hari akhir. Yang kemarin ada nazumannya tuh. Imanuna biyaumi akhirin wajab wa kullu ma kana bihi minal ajab. Jadi artinya kita sekarang udah masuk ya pada rukun iman yang kelima, yaitu beriman kepada hari akhir. Nah, di sini Imam Nawawi menjelaskan kembali dengan redaksinya suma'lam. Kemudian ketahuilah anna ahwalan nasi, sesungguhnya kondisi manusia tahtalifu bil qauli, berbeda-beda kondisinya tuh dengan ucapan indal qiyami, ketika bangun minal kuburi, dari kubur. Jadi ketika manusia nanti dibangkitkan dari kuburnya, dibangunkan dari kuburnya, itu nanti omongannya beda-beda. Pada saat dia bangun ya dari kuburnya, dalam arti dibangkitkan dari kuburnya, itu ucapan yang dilontarkannya itu dari kubur beda-beda. Ya, jadi ucapan yang dilontarkan ketika dia dibangkitkan dari kubur itu berbeda-beda. Jadi tergantung orangnya. Kalau orang yang baik ya nanti beda. Ada orang yang tidak baik, yang kufur, orang kafir, itu beda lagi omongannya. Nah, coba di sini kita bisa lihat satu persatu digambarkan nih ya oleh Imam Nawawi. Fa ba'duhum qalu, maka sebagian daripada mereka yang dibangkitkan dari kubur berkata, ya wailana man ba'atsana mim marqadina. Tuh ada yang begitu. Ya wailana man ba'atsana mim marqadina. Jadi pas banget dia dibangkitkan dari kubur, lalu dibilang, aduh celaka, siapa yang sudah membangkitkan kami dari tempat tidur kami. Di dalam surah Yasin ya digambarkan. Ya wailana man ba'atsana mim marqadina. Itu ucapan orang ketika dibangkitkan dari kubur. Ya, jadi begitu omongan ya wailana man ba'atsana mim marqadina. Fataqullu lahumul malaikatu, lalu malaikat yang menjawabnya. Di dalam surah Yasin digambarkan tuh, hadza ma wa'adar rahman wa sadaqal mursalun. Itu dalam surah Yasin. Jadi malaikat kasih tahu. Kan tadi dia kaget, aduh celaka. Siapa yang sudah membangkitkan, membangunkan kami dari tempat tidur kami? Malaikat jawab, hadza ma wa'adar rahman. Ini adalah janji yang sudah disampaikan oleh Allah yang Maha Rahman dan benar para rasul-rasul. Jadi kan dulu ya sudah dijanjikan sama Allah bahwa manusia setelah mati ya akan dibangkitkan dari kuburnya masing-masing. Dan itu sudah disampaikan oleh para rasul-rasul bahwa kehidupan ini akan mengalami beberapa fase. Fase yang pertama, manusia ada di dalam rahim. Fase yang kedua, manusia akan lahir, hidup di dunia. Fase yang ketiga, manusia akan hidup di alam kubur. Nah, dari alam kubur inilah kembali lagi dibangkitkan, akan menuju alam akhirat. Sehingga nanti baru yang terakhir mereka akan tinggal bisa di sorga, bisa di neraka. Fariqon fil jannah wa fariqon fis sa'ir. Itu begitu ya, Bapak Saudara. Di malaikat yang jawab, madza ma wa'adar rahman wa sadaqal mursalun. Wa ba'duhum yunadi, sebagian mereka yang dibangkitkan dari kubur lagi ada yang memanggil-manggil, ya hasrata ala ma farrattu fi janbillah. Tuh begitu. Aduh,
celaka, rugi aku yang selama ini sudah melampaui batas. Jadi begitu. Fawajhuhu yaswaddu, lalu mukanya hitam kelam. Jadi ada yang ya pas banget dibangkitkan dari kubur, aduh celaka, celaka. Saya termasuk orang-orang yang suka melampaui batas, berbuat dosa maksiat waktu hidup di dunia. Celaka, celaka. Lalu hitam mukanya. Yaswaddu, ya hitam. Apa wujuh mukanya. Jadi tanda orang-orang yang enggak bagus begitu deh. Hitam mukanya. Tapi kalau orang yang baik akan bercahaya, berseri-seri ya mukanya. Wa ba'du ahli la ilaha illallah, dan sebagian orang-orang yang beriman yang sudah terbiasa membaca kalimat la ilaha illallah, yang faddu ra'sahu minat turab, dia mengibaskan kepalanya dari tanah. Ya, jadi kayaknya orang bangun tidur gitu. Karena dia habis dari kubur, dibangun, dikibas-kibaskan. Ini ada pada nempel tanah gitu. Dikibas-kibaskan. Itu orang ahli la ilaha illallah. Sambil dibilang begini, wa yaqulu alhamdulillahilladzi azhaba annal hazan. Tuh begitu ya. Enak deh. Bangun dari kubur cuma dikibas-kibaskan ya kepala yang ada nempel debu-debunya. Nah, setelah itu dibilang alhamdulillah. Segala puji bagi Allah. Allazi azhaba 'annal hazan, yang telah menghilangkan dari kami rasa duka cita. Tuh, dibilang begitu. Ucapannya jadi alhamdulillah. Segala puji bagi Allah. Rasa duka cita udah hilang semuanya. Diangkat sama Allah. Itu orang yang beriman tuh ya. Yang ahli la ilaha illallah. Bilangnya alhamdulillah. Wa ba'duhum, dan sebagian daripada mereka. Al-akhir yang lain yaqulu la ilaha illallah walhamdulillah. Ucapannya cakep banget. Alhamdulillah. La ilaha illallah. Tapi kalau orang-orang yang suka berbuat dosa maksiat, celaka. Aduh celaka. Begitu. Tapi kalau orang yang beriman, bacanya apa? Alhamdulillah. La ilaha illallah. Kira-kira nanti kita yang mana nih? Mudah-mudahan ya baca alhamdulillah. La ilaha illallah. Jangan pakai nanya. Celaka, siapa yang bangunin saya nih? Gitu. Jangan begitu. Ya. Tapi kalau kita bilang alhamdulillah, la ilaha illallah, itu muka kita bercahaya, berseri-seri. Kalau yang tadi yang celaka, aduh celaka, hitam mukanya. Ya. Nauzubillah min dzalik. Ya. Itu yang digambarkan oleh Rasulullah dalam beberapa hadisnya. Jadi kalau bangun dari tidur kan enak, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Itu bangun dari tidur begitu. Nanti orang beriman ketika dibangkitkan dari kubur, kan dibangun dari tidur, berarti dari kuburnya sama ucapannya alhamdulillah la ilaha illallah. Lalu kita lanjutkan. Ya, di sini dibilang payam yaddu wajhu ta'ala. Maka putih mukanya, artinya berseri-seri, bercahaya mukanya. Itu namanya orang yang ahli la ilaha illallah, yang beriman. Putih, bersinar, bercahaya mukanya. Qala ba'dul ulama'i, berkata sebagian para ulama, yuhsyarun nasu uratan. Manusia nanti dibangkitkan di padang mahsyar dalam keadaan telanjang. Tuh. Ini berdasarkan hadis juga.
Jadi nanti manusia di padang mahsyar katanya dibangkitkan dalam keadaan telanjang. Artinya telanjang gimana? Kagak pakai pakaian, telanjang. Malu nggak kira-kira? Malu, telanjang. Malu nggak telanjang? Malu, ya Allah. Tapi nanti begitu tuh. Ada yang bilang orang dikumpulkan di padang mahsyar itu telanjang, nggak pakaian. Bahkan ya nggak pakai sendal. Apa kalau nggak pakai sendalnya? Nyeker. Kenal nyeker deh? Itu bahasa dulu itu. Nyeker. Nggak pakai sendal, nggak pakai sepatu. Ya nyeker namanya. Tuh. Jadi nanti kita nyeker. Telanjang. Nih. Kepalanya nggak ditutupin apa-apa. Namanya apa? Begundul. Iya. Gitu. Ya Allah, itu seperti itu. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, karena didasarkan sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tuhsyaruna, kamu nanti semuanya akan dikumpulkan di padang mahsyar yaumal qiyamati, pada hari kiamat, hupatan. Artinya hupatan ai bila na'lin, enggak pakai sendal. Berarti hupatan artinya apa? Nyeker, ya. Uratan, kemudian juga kata Nabi, kamu nanti akan dikumpulkan di padang mahsyar dalam posisinya uratan. Apa artinya uratan? Ai bila saubin, enggak pakai pakaian. Apa namanya? Telanjang. Nyeker plus telanjang. Terus ada lagi gurolan, bidamil ghaini al mujamah warra. Gurolan. Apa artinya gurolan? Ya, itu jam'u agrol. Kah humurin jam'u ahmar. Agrol ya sama dengan wazan ahmar. Ahmar humrun. Gurlun artinya ay ghairu mahtunin, belum dikhitan. Sempurna dari tiga-tiganya. Jadi kata Nabi, kamu nanti semuanya akan dikumpulkan di padang mahsyar. 1, ya nyeker. 2, telanjang. 3, belum disunat. Tuh, begitu. Jadi udah telanjang belum disunat lagi. Malu gak kira-kira? Ya Allah, malu. Itulah hadis yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa manusia nanti akan digiring di padang mahsyar, posisinya seperti itu. Ya telanjang, kemudian nyeker, dan belum dikhitan. Wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah SAW juga bersabda, tub'asun nasu hufatan uratan. Manusia akan dibangkitkan dalam keadaan yaitu nyeker dan telanjang. Al-jamahumul araq, dan bahkan dia akan dibanjiri dengan air keringatnya. Wa balagha syuhumal azan, bahkan air keringat itu sampai nanti ke daun telinganya. Ada orang tenggelam sampai ya ke telinganya dengan air keringatnya sendiri. Ada orang kebanjiran dengan air keringatnya sendiri. Serem gak kira-kira? Serem. Bukan kali pesanggerahan yang banjir, bukan. Ya, tapi dia tenggelam dengan air keringatnya sendiri. Masya Allah. Sampai daun telinganya sih. Ya Allah. Itu digambarkan sama Nabi seperti itu. Makanya kalau kita ya ingat sama hadis-hadis seperti ini, kita ngeri. Berbuat macam-macam di dunia. Berbuat dosa maksiat. Karena nanti ada orang di hari kiamat yang tenggelam dengan air keringatnya sendiri. Bukan keringat orang, bukan. Keringat dia sendiri. Tenggelam. Sampai ke daun telinga. Wa qala ba'duhum, dan telah berkata sebagian mereka para ulama, yuhsyaruna fi akfanihim, mereka akan dibangkitkan di padang mahsyar dengan kain kapannya. Ada lagi pendapat begitu. Berarti enggak telanjang. Nanti dibangkitkan pakai kain apa?
Kain kapan yang pada saat dia dibungkus. Pada saat meninggal kan dibungkus pakai kain apa? Kain kapan. Nanti dibangkitkan di padang mahsyar begitu katanya, pakai kain kapan juga. Jadi enggak telanjang ya, enggak telanjang. Itu ada satu riwayat dari ulama begitu. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam. Nah, karena ini pendapatnya diperkuat dengan hadis Nabi. Kata Nabi, innal mayyita yub'atsu fi siyabihi. Sesungguhnya mayit akan dibangkitkan pakai pakaiannya. Allati yamutu fiha, yang memang dia mati pada saat ya dipakai tuh pakaiannya, itulah yang dibawa nanti. Ya seperti itu. Jadi ya kondisinya seperti itu, saudara. Ya, jadi ada orang yang dikumpulkan di padang mahsyar, yaitu menggunakan kain kafan. Nah, Rasulullah bersabda begitu, mayit ya akan dibangkitkan dengan pakaian pada saat yang dipakai pada saat meninggalnya. Nah, kita rata-rata ya di sini kalau meninggal dunia ada nggak yang pakai jas? Nggak ada. Ada nggak yang pakai jaket? Nggak ada. Pakai kain sarung, pakai baju koko, pakai peci, ada nggak? Nggak ada. Semuanya pakai apa? Kain kafan. Tuh, kain kafan nanti mereka akan dibangkitkan pakai kain kafan juga. Itu pendapatnya begitu. Qalal Baihaqi, berkata Imam Baihaqi, wa yujma'u, dan dikumpulkan baina hadzir riwayat, di antara riwayat ini, bi anna ba'dahum ya yuhsyaru arian, bahwasanya sebagian mereka ya dikumpulkan di padang mahsyar dalam keadaan telanjang. Wa ba'dhum bisyabihi, sebagian lagi dikumpulkan di padang mahsyar berpakaian. Itu ada pendapat begitu karena memang dua-duanya ada hadisnya. Ada hadis yang menerangkan orang di padang mahsyar telanjang, ada lagi berpakaian. Nah, nanti mungkin tergantung amalannya. Kalau amalan-amalan orang tersebut baik, suka memberikan infak sedekah, suka ngasih pakaian kepada orang lain, itu bisa nanti di sana enggak telanjang. Allah pakaikan pakaian. Makanya salah satu keutamaan orang bersedekah begitu. Kita punya baju yang masih bagus, masih layak, kita kasih orang, itu nanti mudah-mudahan Allah akan pakaikan baju juga di padang mahsyar. Jadi enggak telanjang. Jadi ada dua. Ada model orangnya dikumpulkan di padang mahsyar dalam keadaan telanjang. Ada juga orang yang modelnya dikumpulkan di padang mahsyar berpakaian. Kira-kira milih yang mana? Ya, kalau bisa suruh milih, kita pilih yang berpakaian ya. Tapi kan itu tergantung perbuatan-perbuatan kita. Makanya kita minta sama Allah. Jangan sampai telanjang, malu. Ya, ya Allah. Ya mudah-mudahan Allah kasih pakaian. Wa qala Ibnu Hajarin, dan berkata Imam Ibnu Hajar, innahum yub'asuna min kuburihim, sesungguhnya mereka akan dibangkitkan dari kuburnya, bisyabihim, dengan pakaiannya, allati matu fiha, yang mereka mati pada saat itu. Kalau menurut Imam Ibnu Hajar, ya itu dibilang nanti mereka akan dibangkitkan dari kuburnya, yaitu sesuai dengan pakaian yang pernah mereka pakai pada saat matinya. Tuh, begitu. Summa tanatsaru anhum indab tidak ilhasi, kemudian itu akan ya lenyap tuh ya ketika mereka awal mulai mau dibangkitkan. Wa yuhsyaruna, dan akhirnya mereka dikumpulkan urotan dalam keadaan telanjang. Nah, itu seperti itu. Wa jama'a ba'duhum, dan berkumpul sebagian mereka ya aidon juga baina hadzir riwayat, di antara riwayat ini. Faqala ba'duhum, maka berkata sebagian daripada mereka ulama, yuhsaru kasian, ada yang dibangkitkan dalam keadaan berpakaian. Wa ba'dhum yuhsaru aryan, ada juga yang dibangkitkan dalam keadaan telanjang. Au yuhsaruna kulluhum uratan,
Ada juga mereka dikumpulkan semuanya dalam keadaan telanjang. Summa ya kemudian tuksal anbiya ya para nabi dikasih pakaian. Wa awaluman yuksa dan yang pertama kali ya nabi yang dikasih pakaian siapa? Sayyiduna Ibrahim, yaitu Nabi Allah Ibrahim. Jadi dijelaskan tuh katanya kalau manusia itu nanti ada yang dikasih pakaian, ada yang telanjang. Tapi kalau Nabi enggak dikasih pakaian Nabi. Nah itu yang pertama kali dikasih pakaian siapa? Nabi Allah Ibrahim. Jadi Nabi Allah Ibrahim enggak telanjang, dia dikasih pakaian. Nah mudah-mudahan kita nanti dikasih pakaian ya. Nah begitu. Mau batik mau apa? Kan orang Indonesia namanya batik. Ya Allah kasih batik dari Pekalongan. Nah, begitu. Jadi ya, Nabi Ibrahim tuh dikasih pakaian sama Allah. Jadi enggak telanjang. Au yukhrajuna minal kubur, atau mereka akan dikeluarkan dari kubur bisyabi dengan pakaian alatimatu fiha. Ya yang mereka mati pakai yang kain kapannya. Sumatana saru anhum, kemudian diluputi ya dilucuti itu dari mereka indab tidail hasri ketika mau ya dibangkitkan. Payuh saruna uratan. Nah kemudian mereka dibangkitkan dalam keadaan telanjang. Tapi sumayakunu awalama yuksa Ibrahim. Kemudian setelah itu dipakaikan pakaian. Yang pertama kali yaitu Nabi Ibrahim. Ba'dahu Nabiuna, setelahnya Nabi kita. Nah seperti itu. Jadi yang pertama kali dipakaikan pakaian yaitu Nabi Ibrahim, kemudian baru Nabi kita. Wal hikmatu, dan hikmah fi taqaddumi Ibrahim di dalam mendahulukan Nabi Ibrahim bil kiswati dikasih pakaian. Innahu lamma ulqiya finnari, karena Nabi Ibrahim katanya ketika dilemparkan ke dalam api oleh Raja Namrud, jurrida min syabi, dilucutin pakaiannya. Itu ada yang bilang begitu. Ya, jadi Nabi Ibrahim tuh saudara pada saat mau dilemparkan ke dalam api sama Raja Namrud disuruh buka dulu pakaiannya, dibakar. Tuh, makanya kenapa nanti Nabi Ibrahim ketika dibangkitkan dari kuburnya pertama kali dikasih pakaian sama Allah, itu alasannya begitu. Baru Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, paham ya begitu ya? Jadi Nabi Ibrahim baru Nabi Muhammad. Wa kana zalika zatullahi, dan itu adalah pada zat Allah, wasobar, dan dia sabar, warodia, dan Nabi Ibrahim ridho, fajuzia, maka dibalas bi anjala awala man yadfau anhul ura, maka yang pertama kali menolak daripada telanjang yaumul qiyamah ala ruusil ashad, yaitu di kepalanya orang-orang mati syahid. Summa yuksa Sayyidina Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, kemudian dikasih pakaian Nabi Muhammad hullatan a'zam, yaitu perhiasan yang bagus, indah, yang agung, min Sayyidina Ibrahim, dari Sayyidina Ibrahim, yujbarat takhir, ya untuk dia ya tambal akhir binafasatil kiswah, yaitu dengan pakaian yang paling bagus. Jadi kalau pakaian yang paling bagus Nabi Muhammad. Cuma kalau pertama kali yang dikasih pakaian Nabi Ibrahim. Tuh, jadi artinya tetap lebih mulia Nabi Muhammad. Karena Nabi Muhammad pakaian yang paling bagus. Cuma kenapa Nabi didahulukan, Nabi Ibrahim didahulukan? Karena Nabi Ibrahim itu udah penuh dengan kesabaran. Waktu mau dilemparkan ya ke api, dilucutin pakaiannya. Itu rahasianya begitu. Sehingga nanti ya yang dikasih pertama kali pakaian di padang mahsyar Nabi Ibrahim, baru Nabi Muhammad. Hanya Nabi Muhammad pakaiannya lebih bagus kebanding dari Nabi Ibrahim. Nah, mudah-mudahan nanti setelah itu ya umat Nabi Muhammad dikasih pakaian satu persatu sehingga tidak ada yang telanjang. Itu begitu. Jadi ini pendapat ya. Jadi pertama dibangkitkan, ya dia pakai pakaian saat dia meninggal dunia. Nah setelah itu dilucuti, ya telanjang akhirnya dibawa ke padang mahsyar. Nah setelah itu baru dikasih pakaian lagi.
Tapi ada juga yang telanjang terus. Ada. Tapi ada juga yang dikasih pakaian. Seperti para nabi, itu akan diberikan pakaian. Nah, itu Nabi Ibrahim pertama dikasih pakaian. Alasannya tadi. Nah, kemudian baru Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, saya kira sampai sini. Nanti baru wa maratibun nas. Mudah-mudahan apa yang kita baca ada manfaatnya. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.